balik lagi di Introvert Islam bersama saya Farid Tabuasigap dan Habib Husain. Bib, masih ngomongin mitos atau fakta. Musik serem, jeng 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 jeng, gitu kan, musik serem. Nah, nih Bib, sikat gigi nih Bib, batal atau bagaimana dalam Islam? Iya, pertama dasar hukumnya adalah kumur-kumur dan memakai siwak. Kumur-kumur ketika berwudu itu kan sunnah. Maka berkumur saat berwudu gak ada masalah. Gak ada masalah. Diperbolehkan, tidak membatalkan puasa. Dan ini penting, kumur-kumur ya dia berkumur kemudian keluarkan. Kalaupun mau meludah 1 kali saja. Jangan sampai, wah saya was-was nih. Terus meludah terus. Betul. Banyak tuh orang yang begitu. Dia meludah sampai 5 kali, 6 kali. Itu nggak perlu. Karena sisa-sisa kesegaran yang ada di mulut setelah berkumur itu tidak membatalkan puasa. Dan lagi-lagi itu bentuk kasih sayangnya Allah dan bentuk keringanan yang diberikan Allah kepada kita yang berpuasa. Jadi nggak perlu meludah sering-sering. Apalagi kondisi Ramadan sekarang. Betul. Corona gitu. Ya. Akhirnya akhirnya puasa kita nggak ada masalah, tapi kita di penjara gitu. karena meludah terus gitu. Nah, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah nih, termasuk juga memakai siwak, itu dasar hukumnya. Nabi memakai siwak nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, bagaimana dengan sikat gigi? Maka sikat gigi pun tidak ada masalah. Diperbolehkan kita menyikat gigi. Hanya saja kalau kita ingin berhati-hati ya sikat giginya saat buka dan sahur. Tapi kan kita bangun tidur, setelah sahur kita tidur lagi nih. Betul. Generasi milenial biasanya setelah sahur dia tidur lagi. Dia bangunnya pas buka. Waduh. Enggak dong, dia bangunnya kan biasanya pagi tidur lagi. Tentu mulutnya mungkin dia gak enak. Jadi gak apa-apa, dia tetap sikat gigi. Dan gak usah lebay gitu. Tetap ngeludahnya sekali aja, gak usah sampai kepikiran, oh ini gimana ya kok jadi seger, gak ada masalah. Cuman adabnya kalau bisa dilakukan sebelum zuhur. Oh, sebelum zuhur adab? Iya, dilakukan sebelum zuhur. Agar kalau setelah zuhur kan kita sudah kering. Kena sikat gigi, kayaknya hanya untuk ngakalin aja, biar seger lagi. Dan gini nih Beb, kalau saya nih kumur-kumur, brek, 3 kali, keluarnya 2. Itu gimana Beb? Kalau itu setara dengan hukum berkumur dengan air sirup. Oh betul, gitu. Nggak sengaja Beb. Dan kalau misalnya kan kadang-kadang kalau saya pernah suatu hari gitu Beb kan, bangun tidur, buka kulkas, minum, kondisi lagi Ramadan, tuh hukumnya bagaimana tuh Beb? Lupa maksudnya? Betul, lupa. Kalau lupa, dasar hukumnya tidak membatalkan semua hukum. Orang yang lupa tidak dijatuhi hukum. Jadi orang lupa sholat, orang lupa puasa, maka hukum tidak berlaku. Tapi lupa seharusnya tidak sampai kenyang sih. Enggak sih Beb, cuma nambah aja 2 kali. Kalau sampai kenyang bukan lupa, lapar. Itu mah kurang gitu. Nah ini Beb kan kadang-kadang yang saya takutkan nih, bukan saya takutin sih gitu kan, yang terkadang dari teman-teman milenial ini ceritanya putus nih Beb bulan Ramadan, siang-siang, matahari jam 12 malam, jam 12 siang tengah hari bolong gitu kan. Nah itu dia nangis. Itu hukumnya gimana tuh Beb? yang nangis nih ya? Jadi puasa itu dibatalkan kalau masuk makanan atau minuman ke lubang-lubang yang memang terbuka, kayak mulut, hidung, dan lain sebagainya. Maka adapun menangis itu kan keluar air mata. Sudah pasti dia tidak membatalkan puasa. Dan memang menangis bukan hal-hal yang termasuk membatalkan puasa. Berarti mitos menangis membatalkan puasa. Mitos, bukan fakta. Kecuali menangisnya terus Anda minum. Sirup kan. Nah yang buat kadang-kadang kan teman-teman milenial ini sering olahraga gitu kan, walaupun olahraganya di kasur sambil tidur gitu. Nah yang buat pecinta perenang nih Beb, udah berenang gitu kan, itu saat puasa itu lagi berenang itu bagaimana, apa diperbolehkan atau kan kondisi jadi badan jadi segar gitu Beb? Hukum berenang biasanya oleh ulama dianalogikan, dikiaskan kepada hukum mandi.
di mana diperbolehkan kita mandi di siang hari saat berpuasa. Artinya renang bukan termasuk perkara yang membatalkan puasa, tapi sangat rawan. Renang sangat rawan membatalkan puasa. Karena kenapa? Karena saat berenang kan bisa jadi kita keminum airnya. Mungkin kalau sangat profesional, dia memang berenang dan sangat hobi merenang, maka dia kemungkinan tidak akan terjadi ya hal-hal kayak ketelan air mungkin. Jadi pada dasarnya ya tidak membatalkan puasa, asalkan kita bisa menjamin tidak ada air yang ketelan dan masuk ke diri kita. Tapi kalau kita tidak bisa meyakinkan, tidak bisa memastikan bahwa tidak ada yang masuk ke mulut kita, maka sudah sepatutnya kita menghindari sebagai bentuk kehati-hatian, ikhtiar dalam berpuasa. Jadi kalau nggak profesional kayaknya olahraganya diganti deh, ganti yang lain dulu. Olahraga ini Bib, jempol. Lagian olahraga bisa juga di malam hari. Betul. Dan bisa juga di sore hari, tapi olahraga yang naik sepeda, tidak perlu gitu, kita Bib. hati-hati kayak naik naik sepeda, lari, bawa minum. senam. Takut hujan nggak bisa buka di rumah. Takut hujan, deres lagi gitu. Nih Bib kan untuk puasa itu untuk menjaga kesehatan, betul kan? Nah, untuk yang teman-teman kita yang lagi sakit gitu Bib ya, dan harus yang sedang diinfus atau harus suntik vitamin itu apakah diperbolehkan gitu Bib? Masih tetap berpuasa? Nah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Intinya kalau disuntik obat itu ulama sepakat diperbolehkan disuntik obat. Tapi kondisi lagi puasa boleh? Kondisi lagi puasa. Termasuk juga donor darah itu diperbolehkan ketika berpuasa. Iya. Adapun menyuntikkan vitamin atau infus itu terjadi perbedaan pendapat di ulama. Namun rata-rata ulama misalnya Yusuf Qaradawi memperbolehkan infus di kala bulan puasa. Tapi ada sebagian juga ulama yang tidak memperbolehkan kalau disuntikkan vitamin kepada ya karena itu membuat segar. Kita masuk ke otak dan ke perut makanan itu. Betul. Jadi tolak ukurnya sebenarnya kalau vitamin itu membuat kita merasa kenyang, masuk ke perut atau ke otak menjadi energi, maka itu tidak diperkenankan. Karena itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, karena memang juga mengacu kepada ini gimana statusnya nih, masuk ke perut atau enggak. Betul. Sebenarnya itu harus juga berdiskusi. Oleh karena itu ulama dengan para medis. Seperti gitu ya BP. Jadi intinya masih ada silang pendapat ya antara ulama dengan satu dengan yang lainnya tentang perihal tentang ini ya. Iya, mayoritas sih memperbolehkan. Memperbolehkan. Tapi kalau obat itu boleh. Obat suntik masuk obat. Bukan vitamin, bukan infus, itu boleh. Nah kalau obatnya masuknya via infus, Bib, kan ada tuh obat sekarang kan masuknya via infus. Nggak ada masalah kalau yang dimasukkan adalah obat, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nah nih Bib, dari tadi kita ngomongin puasa mulu, pasti nggak lebaran. Kan? Nah ceritanya nih lebaran nih Bib, gitu kan. Idul Fitri. Nah orang Indonesia biasanya apa-apa serba baru. Baju, mungkin yang nggak baru istri kali Bib ya. Ini ada misalnya yang lain ya gitu kan. Nah itu bagaimana sih Bib hukum yang sebenarnya, apakah wajib dengan membeli hal-hal baru, dan bagaimana sih Rasulullah itu saat di zamannya itu mengadakan hari raya Idul Fitri itu Rasulullah seperti apa dan para sahabatnya dan salafun saleh itu gimana Bib? Iya, sebenarnya inti dari Idul Fitri itu adalah bergembira, bersukacita. Tapi yang bersukacita adalah orang-orang yang sukses dalam ibadahnya di bulan Ramadan. Karena Idul Fitri ini perayaan atas kesuksesan ibadah kita di bulan Ramadan, karena kita mendapatkan ampunan dari Allah. Karena sukses beribadah di bulan Ramadan, sehingga kita bersukacita di saat Idul Fitri. Sukacitanya pun secara positif ya ini dengan bermaaf-maafan. Bersilaturahmi. Kalau sekarang silaturahminya pakai handphone jarak jauh karena harus menjaga jarak. Agar ampunan dari Allah disempurnakan dengan pemaafan dari manusia, sehingga ketika Idul Fitri kita kayak bayi yang baru lahir,
suci kembali gitu. Betul. Intinya bersukacita. Dan apakah kemudian bentuk kegembiraannya dengan memakai pakaian baru? Ya gak ada masalah. Nggak ada masalah. Di zaman Nabi juga ketika Idul Fitri, orang-orang memakai pakaian baru. Bahkan dikisahkan bahwa suatu hari Nabi pernah pulang dari sholat Idul Fitri, melihat anak-anak yang bermain. Ada satu anak yang dia gak bermain. Ditanyakan sama Nabi, kenapa kamu gak bergembira dan gak pakai pakaian baru? Kata dia, iya karena ayahku mati dalam peperangan bersama Nabi. Dia gak tahu nih kalau yang nanya Nabi. Oh, dia gak tahu ya? Dia gak tahu. Maka kemudian kata dia, ibu saya meninggalkan saya, menikah dengan lelaki lain. Akhirnya saya sekarang sendiri. Maka kemudian kata Nabi, maukah kamu mulai sekarang aku menjadi ayahmu, yaitu Rasulullah, dan Aisyah menjadi ibumu, dan Hasan dan Husain menjadi saudaramu. Wah, dia jadi yang awalnya sangat sedih menjadi gembira. Yang awalnya rugi dibanding teman-teman yang lain, dia menjadi paling beruntung. Dan akhirnya Nabi bawa anak itu ke rumah Nabi dan Nabi beri dia pakaian baru. Jadi memakai pakaian baru gak ada masalah. Yang penting itu bukan kewajiban. Sehingga jangan dipaksakan. Kayaknya di sini diwajibkan kayaknya, Bib. Kalau bukan di sini, di sana. Di sana, Bib, bukan di sini. Kalau diwajibkan itu sudah pasti salah sih. Yang penting adalah kegembiraan. Kegembiraannya pun itu harus yang berdasarkan orang yang betul-betul menang dalam puasa dan ibadah di bulan Ramadan. Banyak sih, Beb, yang rebaran dong yang girang. Puasanya masih sempat nyasar ke warteg-warteg gitu. Atau banyak yang bukannya ikutan, padahal puasanya nggak ikutan. Iya, betul. Gitu. Bukber paling sering, bukber yuk, nawarin. Iya, jadi yang penting bergembira, bersukacita, dan juga penting digarisbawahi. Sebaiknya jangan bergembira dan bersukacita sendiri. Bagikan kegembiraan dan sukacita itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Agar kita gak sendirian bergembiranya. Orang yang membutuhkan, yang miskin, yang fakir juga bergembira. Sebagaimana kisah Nabi terus tadi. Jadi dibagikan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga bareng-bareng bergembiranya dengan orang lain. Seru banget ini ngobrol kita. Beb, gak terasa nih sudah hampir 30 menit kita ngobrol bareng, kita sharing bareng bersama teman-teman milenial. Tadi udah ngebahas tentang puasa, keutamaan puasa, kriteria-kriteria puasa, dan puasa untuk anak-anak yang belum balik juga. Ya, Beb? Iya, ngobrolin Idul Fitri juga tadi udah. Iya, betul. Sampai Idul Fitri. Idul Fitri kita udah ngobrolin. Sempurna jadi obrolan kita. Betul, sempurna. Sempurna. Nah, teman-teman milenial, sampai jumpa kembali di Interfaith Islam hanya di Mata Indonesia TV, Matanya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.